Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tukang oprek. Alhamdulillah kali ini ada pegawaian ini Escudo lama atau Vitara ya, sidekick ini AC nya kalau siang katanya kurang dingin. Ini karena kondensornya itu udah robahan tapi terlalu kecil ya. Ini kita coba rubah pakai kondensor multiflow atau istilahnya Avanza lah, model Avanza ini Sirbalus. Oke ya, langsung saja ini kita ukur ini. Ini kita pakai kondensor ukuran 14 21 20 ya. Yang awalnya 14 18 21. Ini kalau di meter ini itu sekitar 36 cm ya lebarnya. Ini sekarang panjangnya itu sekitar berapa ini 56 sentian lah ya. Nah ini kondensor yang lama ini, yang dulunya buat ngerubah ini, coba kita ukur buat perbandingan ya. Ini panjangnya sekitar berapa ini ya, coba lihat. Waduh, ini meterannya meteran berapa itu, 50-an 50 sentian ini. Nah ini lebarnya, nah, ini meteran baju jadi susah ini lebarnya. Coba lebar berapa, lebar susah amat ini, meterannya meteran baju jadi susah. Nah cuma 31 cm, jadi terlalu kecil ya. Jadi kalau siang panas ditambah extra pen nya, dia itu pakai extra pen nya kecil tuh. Yang ini nih aslinya nih extra pen plastik ya kan. Nih aslinya kan gede tuh, lebar daunnya. Nah ini yang lamanya ini ya, dirubah pakai extra pen plastik, daunnya kecil-kecil, jadi hembusan anginnya kalau siang kurang maksimal. Tuh daunnya kecil-kecil walaupun banyak, ini harusnya ini buat tambahan extra pen begini. Nah ini ya, dilihat itu korbannya bergelimpangan ini. Oh, sepulnya gosong. Terus ini centerpiece nya goplak itu, lihat tuh goyang-goyang karena ini akibat dari extra pen kecil. Kondensornya terlalu kecil jadi panas, ininya gesek, bearingnya macet. Jadi ini kena magnet klatnya istilahnya tuh kan, lihat tuh kan goyang-goyang, jadi bunyi berisik, terus nggak dingin kadang. Nah ini leher kompresornya kemakan itu tuh. Nanti kita ganti aja pakai ini, kebetulan ada copotan masih lumayan bagus lah, sekitar 85%an bagus ini nih. Kita ganti ininya nanti ya, itu buat nanti biar hasilnya itu kita juga ganti nanti yang baru karena rembes tuh, pakai sil yang baru biar nanti kompresornya itu maksimal, nanti kompresinya nanti lebih bagus, lebih padat ya. Oke ya, oke ya, langsung saja ini karena mekaniknya banyak kerjaan jadi ini nggak sempat videoin proses penggantian kepala kompresor sama magnet klatnya. Ini kan baru ganti ya, jadi ini kita udah kepasang semua, tinggal dicek dari kemungkinan kebocoran yang kita pasangin tadi ya. Nah oke, itu kita kasih tekanan sekitar 250 sampai 300 PSI ya, biar kelihatan nanti kalau mau bocor sekalian ketahuan mumpung masih di bengkel ya. Oke ya, dicek dulu nih, tuh masih naik ini pelan. Tuh liatin jarumnya masih naik, ini kasih tekanan angin ya. Nah udah full, kita tutup ya. Nah kita tutup dulu ini, nanti kalau turun berarti ada kebocoran. Nah di samping itu kita juga cek nanti sambungannya ini pakai sabun ya. Kita mainan sabun ini di sini. Nah gitu, lihat masih berantakan, belum dirapiin. Ini tutup apa besi ininya nih tuh. Tuh ini selangnya juga kita sambung karena ini nggak nyampe itu sambungannya itu sih dari awal ini udah ada, tapi masih bagus itu nggak bocor.
nggak bocor itu tuh, masih bagus. Nah ini nih selang yang ke bawah itu, nah itu kita las, itu kita sambung, kita las. Nah itu tuh rapi. Nah ya lumayan rapi lah ini. Kita lihat tuh, cek dulu satu-satu, nanti kalau bocor kelihatan bocor apa tidak. Tuh liatin, kalau bocor nanti pelepek-pelepek kelihatan itu, busanya itu blepek-blepek ya. Ini bagian ke dryernya juga kita ganti ya. Nah sama ini biar maksimal, radiatornya diservis sekalian ya, radiatornya biar nanti dinginnya lebih jos, mantap pokoknya. Nah ini kompresor kita ganti, selangnya nggak diganti, cuman diganti fittingnya aja, itu yang ke kondensor, karena ini modelnya tadi awalnya kan flaring, diganti sama yang o-ring R134. Oke langsung saja, udah nggak ada kebocoran, kita langsung proses vakum. Jadi itu divakum dulu, dibuang dulu nih anginnya, biar nanti freonnya itu maksimal murni freon. Nah ini proses dari vakum, kita buka semua ini kerannya. Ini kebetulan meterannya jadul, adanya jadul, belum bisa beli lagi yang bagus, tapi masih berfungsi ini ya. Buka dua-duanya kanan kiri lah, itu selang yang biru sama yang merah dipasang ya. Nah yang kuning juga dipasang ke vakumnya nih. Nggak, vakumnya nggak di video lah, jelek banget, malu ya. Itu kita disedot itu tuh disedot dulu vakumnya, tuh jarumnya sampai 0 nanti ya. Kalau sudah 0 dan suara vakumnya udah halus, nah itu udah nanti nggak naik, berarti ini udah oke, tinggal proses isi freon. Nah ini proses vakum udah selesai ya, ini ditutup semua. Kita vakum sekitar 3 sampai 5 menit ya, karena ini single, nggak usah lama-lama ya. Nah ini ya oke, udah selesai, tunggu sampai jarumnya nggak naik. Nah sambil nunggu proses vakum selesai, kita cek dulu nih ya bracket-bracketnya itu tuh, bracket kondensornya itu. Nah itu udah ada lubang ke samping, gampang itu, tinggal kasih bracket. Yang kanan juga itu sama. Nah yang bawah ini ke depan kebetulan juga ada lubang, jadi nggak usah ngebor-ngebor. Nah, kanan kiri sama ini. Nah yang ini juga sama itu tuh ya, lumayan rapi lah ya. Ini kenceng itu, liatin dulu itu baut-bautnya, dicek kondensornya kenceng, jadi nanti gak goyang-goyang. Kalau goyang-goyang itu nanti bocor, kegesek-gesek. Nah ini bracket ini extra fan aslinya ya, bawaannya ya, bawaan dari Escudo lama ini beginilah. Itu kita kasih ganjel pakai karet biar nggak gesek itu daun kipas ya. Itu kita kasih ganjel kira-kira aja. Terus di baut-baut ya, ini pakai baut 10, ini ukuran 10 itu baut panjang ya, lumayan panjang. Ini kepanjangan dikit, nanti dipotong juga nggak apa-apa lah. Oke ya, ini kita cek ulang lagi ada yang nyangkut-nyangkut apa enggak ini sebelum dirapin. Kita cek ulang, mudah-mudahan enggak nyangkut. Oke ternyata bagus, ini lumayan oke lah. Langsung saja kita rapikan, kita baut ya, lanjut. Let's go.
Nah, udah selesai, udah rapi, semua udah divakum, udah dicek bocor. Tinggal diisi freon ya, itu buka tabungnya itu, buka dulu keran juga. Nah, itu naik jarumnya, terisi freon. Ini tekanannya nanti berhenti biasanya di 100, baru kita nyalain mesin sama AC-nya ya. Nah, ini proses pengisian freon. Bagi yang belum tahu, silahkan disimak baik-baik ya. Itu udah siap nyalain AC ya, tuh liatin tuh magnet-nya tuh bunyi ya. Oke, jalan ini proses pengisian freon. Doa ekstraper itu nyala bagus, kenceng sekali itu tuh. Nah, ini freon tuh, liatin botolnya, saya gelasnya itu lancar. Nah, ini tekanannya, nanti tekanan itu sampai 150 sampai 200-an lah sekira-kira. Nah, ini lihat, dicek dulu ini dinginnya. Nah, oke, itu ekstrapernya bagus, putarannya mantap, jos. Ini belum disolasi ya, nanti mau disolder biar kuat. Nah, ini tuh liatin lancar, ini freonnya itu bening, belum, masih lepek-lepek berbusa. Nanti kalau udah penuh itu agak bening-bening ya. Nah, ini tinggal tunggu sampai otomatis jalan. Nah, ini sampai sekitar 150 sampai 200, baru kita tutup freonnya, kerannya ditutup ya. Kalau udah terasa cukup freonnya ya, kita tunggu dulu, tutup nanti baru oke. Nah, oke ya, ini udah penuh freonnya, tinggal nunggu otomatisnya bekerja apa tidak. Nah, ini lihat dulu tuh mana klat-klatnya, ternyata berisik. Ini fan belnya minta diganti, nanti diganti fan belnya ya, pakai yang baru. Nah, ini tuh kan kompresinya bagus itu 30. Ini udah agak bening, udah lumayan bagus, sudah penuh freonnya. Lihat ini selangnya yang 5/8 ini yang ke dalam tuh kan berembun, udah dingin ya, berembun ya. Nanti kita tinggal lihat ke dalam ini suhunya berapa. Udah lumayan oke, ini dirasa cukup sekian ya, bagus itu. Oke ya, lihat tuh suhu di dalam. Alhamdulillah ini dapat suhu 5 derajat tuh, 5,4 tuh kan ya. Alhamdulillah ini dingin. Terima kasih udah menonton video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, sedikit pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.